Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Bani Israel yang telah lama berlalu, di sebuah kota yang ramai namun syarat dengan kemaksiatan, hiduplah seorang wanita muda bernama Malika. Ia bukan wanita biasa. Wajahnya sangat cantik jelita, tubuhnya semampai, sorot matanya memabukkan, dan tutur katanya mampu meluluhkan pria yang paling keras hati sekalipun. Kecantikan Malika bukan hanya dikagumi, tapi dipuja oleh sebagian lelaki pada masanya. Namun alangkah hinanya, anugerah yang semestinya menjadi dekat kepada Allah, justru ia gunakan untuk mengundang murka ilahi. Malika dikenal sebagai pelacur paling terkenal di negerinya. Ia tidak sembunyi-sembunyi seperti para pendosa yang takut ketahuan. Ia menjual dirinya secara terang-terangan dengan harga tinggi kepada siapa saja yang ingin melampiaskan nafsu syahwatnya. Di rumah besar miliknya, Malika menempatkan ranjang di dekat pintu depan. Sebuah ranjang mewah berlapis kain sutra yang menjadi singgasana dosa. Setiap hari ia berbaring di sana, tubuhnya yang molek terbujur dengan sengaja. Pintu rumahnya dibiarkan terbuka agar siapapun yang melintas bisa melihatnya dan tergoda, memancing syahwat orang-orang yang lemah imannya. Setiap pria yang ingin menikmati tubuhnya harus membayar 100 dinar, harga yang terbilang sangat tinggi pada zamannya. Meski demikian, banyak lelaki dari berbagai penjuru datang kepadanya. Mereka rela membayar mahal demi untuk menikmati kemolekan tubuhnya. Hari demi hari Malika jalani hidup dengan mengumpulkan harta dari menjual diri. Ia pun menjadi wanita paling terkaya di kampungnya. Ia tidak pernah merasa takut dosa. Baginya kehidupan ini hanya tempat untuk bersenang-senang. Ia tidak pernah memikirkan kematian, apalagi pedihnya siksa api neraka. Namun siapa sangka Allah telah menyiapkan takdir indah yang tak pernah terlintas dalam benaknya. Dalam satu momen luar biasa, jalan hidup Malika berubah total. Dari gelap menjadi terang, dari duka menjadi bahagia. Ia dipertemukan dengan seorang lelaki soleh yang kemudian menjadi suaminya. Dari pernikahan penuh keberkahan itu, Allah menganugerahkan 7 anak laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat mereka semua menjadi nabi, menyinari dunia dengan cahaya petunjuk. Di sebuah desa yang jauh, tinggallah seorang pemuda soleh bernama Fulan. Ia adalah ahli ibadah yang tidak dikenal luas, namun dikenal oleh langit sebagai kekasih Allah. Sebagian waktunya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian waktunya lagi untuk mencari nafkah. Lisannya tak pernah putus dari zikir. Matanya selalu ia jaga dari kemaksiatan. Hatinya tak pernah lepas mengingat Allah. Pada suatu hari karena satu urusan yang tak bisa ditunda, Fulan memasuki kota tempat Malika tinggal. Ia menapaki jalan-jalan kota dengan langkah hati-hati. Ia tak menyangka bahwa hari itu akan menjadi ujian bagi pandangan dan hatinya. Ketika berjalan menyusuri kota, tanpa disengaja ia melintasi rumah Malika, wanita pelacur yang dikenal karena kecantikannya. Pintu rumah itu sengaja dibiarkan terbuka. Dalam sekejap yang tak direncanakan, mata Fulan melihat pada sosok Malika yang sedang berbaring di atas ranjangnya. Malika pun membalas tatapan sang Fulan. Ia tersenyum lembut namun syarat godaan. Matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, nakal, tajam, dan dalam, seakan mengharap kehangatan yang dirindukan. Seketika dada Fulan bergemuruh, detak jantungnya berguncang tak beraturan, syahwatnya menggelora tak tertahankan. Ia tersentak, bukan hanya oleh keindahan rupa yang terpampang di hadapannya, namun oleh ujian keimanan yang tiba-tiba datang menyergap. Fulan pun segera memalingkan wajah, lalu menundukkan pandangannya. Bibirnya bergetar dan beristighfar penuh ketulusan. Ia tahu, ini bukan kebetulan biasa. Ini adalah ujian iman, pertarungan sunyi antara ruh dan hawa nafsu. Ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya, bahkan meminta kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Ya Rabb, bisiknya dalam hati, kuatkan aku, jauhkan aku dari pandangan yang menjerat hati, dari syahwat yang menyesatkan. Namun api syahwat yang menyala tidak mudah padam. Ia berusaha keras menahannya, tapi gejolak itu tak kunjung reda. Akhirnya ia pun menyerah. Nafsu telah mengalahkan keimanannya.
Kemudian Fulan mulai mencari tahu bagaimana caranya bisa menikmati malam dalam kebersamaan dengan Malika. Namun Fulan terkejut ketika mendengar bahwa untuk menikmati tubuhnya, ia harus membayar 400 dinar, jumlah yang amat besar bagi orang seperti dirinya. Malika bukanlah perempuan biasa. Ia dilindungi oleh status dan harga yang membuatnya hanya bisa disentuh oleh para bangsawan atau saudagar kaya. Tapi Fulan yang telah diselimuti syahwat yang menggelora rela melakukan apapun. Dengan tekad yang menguat oleh nafsu dan harapan semu, Fulan menjual semua yang ia miliki. Tak hanya barang-barang dagangan, bahkan pakaian terbaik yang menemaninya dalam perjalanan turut dilepas dari genggaman. Akhirnya ia memperoleh uang, setidaknya menurutnya, untuk memenuhi tarif yang ditentukan Malika. Malam itu, di bawah langit yang mendung dan sunyi, Fulan melangkah menuju rumah besar tempat Malika tinggal. Sebuah bangunan yang bagi sebagian orang menyimpan mimpi, bagi sebagian lain menandakan kehinaan. Dan disitulah Fulan duduk, di antara nafas yang berat, mata-mata yang kosong, dan hati yang gamang. Ia menunggu giliran bersama puluhan lelaki lain yang mempunyai niat yang sama. Setelah tiba gilirannya, Fulan pun dipersilahkan masuk ke dalam kamar. Tampaklah Malika yang telah berhias rapi. Wajahnya cantik, aroma tubuhnya mengeluarkan wewangian yang mengundang syahwat. Rambutnya terurai menggoda. Tubuhnya terbalut pakaian yang membuat iman seorang lelaki tergelincir tanpa sadar. Ia duduk bersandar di ranjangnya. Kemudian Fulan mendekati Malika dan duduk di sisi ranjang. Ruangan itu hening, tidak ada obrolan, tidak ada kata-kata, hanya detak jantung dan nafas yang mulai tak teratur. Malika yang terbiasa memulai, perlahan mengulurkan tangannya. Jemarinya yang lentik mencoba meraih tubuh Fulan. Namun sebelum kulit mereka sempat bersentuhan, tiba-tiba Fulan menggigil. Sekujur tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena nafsu, tapi karena rasa bersalah yang menyergapnya begitu tiba-tiba. Ada yang mengetuk pintu hatinya. Bukan ketukan lembut, tapi hentakan keras. Hentakan yang mengingatkannya akan neraka, akan murka Allah. Malika terdiam sejenak. Wajahnya bingung melihat Fulan yang mendadak pucat dan menggigil ketakutan. "Kenapa denganmu?" tanya Malika. Nada suaranya lembut namun penuh curiga. Fulan menjawab dengan suara bergetar, "Aku takut." Seketika kening Malika berkerut. Ia tidak mengerti. Ia mengira Fulan hanya pura-pura. Dengan nada tinggi ia membentak, "Semua laki-laki mendambakan apa yang kamu dapatkan malam ini. Mereka rela antri demi aku. Aneh sekali kamu." Namun kata-kata itu justru membuat Fulan semakin gemetar. Ia melipat kakinya ke depan dada, seperti anak kecil yang ketakutan dalam gelap. Nafasnya tak beraturan. Detak jantungnya berguncang semakin cepat. "Aku sangat takut pada Allah," ujarnya pelan, lirih tapi jelas. "Aku takut Allah murka. Uang yang kuberikan tadi, silakan ambil. Itu halal buatmu. Tapi tolong, izinkan aku keluar dari tempat ini." Mendengar itu Malika pun membisu. Untuk pertama kalinya ia tidak tahu harus berkata apa. Amarah yang tadinya memuncak berubah menjadi rasa iba. "Apa kamu sama sekali belum pernah melakukan ini?" tanya Malika dengan nada lembut. Fulan menatapnya. Air matanya mulai mengalir. "Ya, ini yang pertama." Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Malika menghela nafas panjang. Ia tak menyangka ternyata masih ada pemuda yang begitu polosnya. Ia lalu membiarkan Fulan pergi meninggalkan ruangan. Fulan bangkit dan pergi. Tubuhnya lunglai, air mata menetes di sepanjang jalan. Ia menangisi dosa yang bahkan belum sempat ia lakukan. Ia merasa seolah seluruh ibadahnya selama ini hangus, hanya karena satu niat yang keliru. Sementara itu, Malika duduk terpaku di ranjangnya. Tak ada lelaki yang pernah menolaknya. Tak ada yang pernah menangis karena takut berzina dengannya. Tapi malam ini, satu pemuda telah membalikkan dunia Malika. Ia bukan hanya menolak tubuhnya, tapi menghadiahkan padanya satu hal yang tak pernah ia dapatkan dari lelaki manapun. Tangis Malika pecah. Ia berkata lirih dalam doa, "Ya Allah, lelaki itu baru akan berzina satu kali saja,
tapi takutnya kepadamu melebihi ketakutanku yang telah berkali-kali berzina tanpa rasa malu. Apakah hatiku sudah sekeras batu? Malam itu Malika mengunci pintunya rapat-rapat. Ia robek seluruh pakaian nistanya. Ia bersuci dengan air mata. Ia salat, bersujud, menangis, memohon ampun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memanggil nama Allah dengan penuh penyesalan. Hari demi hari berlalu. Malika berubah menjadi wanita baru. Ia menutup auratnya. Ia tinggalkan semua profesi haramnya. Ia gunakan hartanya untuk membantu fakir miskin. Ia sibukkan hidupnya dengan ibadah dan zikir. Di bawah langit sore yang mulai menguning, Malika duduk merenung di atas sajadahnya. Air matanya mengalir perlahan, bukan karena duka, melainkan karena rindu. Rindu akan jalan yang lurus, rindu akan cinta yang menuntun ke surga. Setelah setahun berlalu, ia teringat sosok Fulan, seorang pemuda yang telah menyadarkan dirinya dengan cara yang luar biasa. Maka terbesitlah keinginan untuk menemuinya. Malika sering berpikir, jika saja ia mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahinya, sehingga ia dapat belajar agama, dan Fulan akan menjadi pendamping dan penyemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tekad kuat, Malika memutuskan untuk mencari Fulan. Ia ingin menikah dengannya, bukan karena nafsu, tapi karena ingin belajar agama darinya. Ia ingin dipandu oleh lelaki yang membuatnya mencintai Allah. Maka pergilah ia dengan pembantunya dan hartanya ke kampung Fulan. Setibanya di kampung yang dituju, Malika segera menghampiri beberapa warga yang tengah duduk di pelataran rumah. Dengan suara lembut, ia bertanya tentang rumah seorang pemuda yang bernama Fulan. Para warga yang ditanyai segera memahami maksud kedatangannya. Lalu dengan ramah menunjukkan arah rumah yang dimaksud. Kemudian Malika melanjutkan perjalanannya bersama beberapa pembantu yang menyertainya. Tak lama, ia pun tiba di depan rumah sederhana yang tampak bersih dan teduh. Dengan penuh adab, Malika mengucapkan salam. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang pemuda keluar, dialah Fulan. Wajahnya bersinar dengan keteduhan dan tawadhu. Ia menjawab salam itu dengan ramah dan segera mempersilakan para tamunya masuk. Namun dalam benaknya, Fulan masih bertanya-tanya, siapakah gerangan tamu yang datang ini? Wajah perempuan yang tampak anggun di hadapannya tertutup cadar, dan para pembantu yang menyertainya pun bukan wajah-wajah yang dikenalnya. Fulan belum sadar bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Malika, wanita yang dulu ia kagumi karena kecantikannya. Pelan-pelan Malika mengangkat tangannya, membuka cadar yang menutupi wajahnya. Dan saat wajah itu tersingkap, waktu seperti membeku. Fulan seketika diam terpana. Meski telah berlalu setahun lamanya, meski jarak dan waktu memisahkan, Fulan masih mengenalinya. Mendadak jantungnya berdegup kencang. Darahnya seolah berhenti mengalir, tubuhnya menjadi dingin seketika. Ia teringat pada malam yang gelap saat imannya nyaris padam, saat ia nyaris tergelincir dalam dosa besar bersama Malika. Percobaan pertama dan terakhir dalam hidupnya, yang hampir membawanya ke jurang kehancuran. Rasa bersalah yang telah ia kubur dalam sujud panjang, dalam zikir yang tak terhitung, kini kembali membuncah. Perjumpaannya dengan Malika membuatnya sangat ketakutan. Bayangan masa lalu menjerat lehernya. Napasnya sesak, kakinya lemas, tubuhnya lunglai. Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Ia menjerit sekuat-kuatnya. Jeritannya bukan sekadar teriakan, tapi jeritan jiwa seorang hamba yang tahu ia telah berdosa besar meski tak jadi melakukannya. Dan saking kuatnya jeritan itu, saking dahsyatnya rasa bersalah yang menyesakkan dada, nyawanya pun ikut keluar bersama teriakannya. Fulan terjatuh ke tanah, menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat hal itu, Malika pun terkejut. Ia menangis sejadi-jadinya. Kematian Fulan adalah pukulan yang sangat berat bagi Malika. Hatinya seolah hancur, dadanya sesak oleh duka yang dalam. Air mata tak mampu lagi ditahan, mengalir membasahi kedua pipinya. Setelah jenazah Fulan dimakamkan dan tanah terakhir ditaburkan di atas pusaranya, Malika duduk bersimpuh di samping nisan yang masih basah oleh tanah dan air mata. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah,
Sesungguhnya aku datang ke tempat ini demi sebuah niat yang suci, niat yang tulus, untuk bertemu dengannya dalam jalan yang engkau ridhoi. Aku ingin mendekat kepadamu melalui pertemuan kami. Aku ingin menjadikan cinta ini jalan menujumu. Tapi engkau ya Allah, engkau lebih mencintainya dariku. Engkau lebih merindukannya daripada aku yang menantinya. Maka engkau panggil dia pulang, engkau ambil dia kembali ke sisimu yang abadi. Setelah acara pemakaman selesai, malaikat tak ingin larut dalam kesedihan. Ia bertanya kepada para warga yang masih berkerumun. Dengan suara lembut, malaikat bertanya, "Adakah almarhum memiliki saudara laki-laki yang belum menikah?" Para warga terdiam sejenak. Kemudian salah seorang menjawab, "Benar wahai malaikat, ia memiliki saudara laki-laki. Orangnya sangat soleh, rajin beribadah, dan sopan santun. Tapi dia hidup dalam kemiskinan. Ia tak memiliki harta, rumahnya pun sangat sederhana." Orang-orang tampak ragu apakah Malika akan tertarik pada lelaki semacam itu. Namun perempuan mulia itu tersenyum tenang, lalu berkata dengan mata berbinar penuh keyakinan, "Miskin atau kaya bukanlah ukuran di mataku. Aku tidak mencari harta, karena aku sendiri telah dianugerahi kekayaan. Tapi aku mencari cahaya, cahaya yang dapat membimbingku menuju keridhaan Allah. Yang terpenting bagiku adalah kesolehannya." Warga desa tertegun mendengar ketulusan hati Malika. Maka ditunjukkanlah tempat tinggal saudara almarhum. Kemudian Malika beserta para pembantunya bergegas pergi menuju rumahnya. Setelah bertemu saudara Fulan, Malika mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin menjadi istri pendamping hidupnya. Akhirnya mereka pun menikah penuh kebahagiaan. Dari pernikahan itu Allah mengkaruniakan 7 anak laki-laki. Mereka tumbuh bukan hanya dalam kecerdasan dunia, tetapi dalam keimanan dan hikmah. Dan satu persatu, anak-anak itu tumbuh menjadi manusia pilihan. Hingga atas takdir Allah, kesemuanya diangkat menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Demikianlah kisah tentang seorang pelacur di zaman Bani Israel, di mana setelah ia bertaubat dengan penuh kesungguhan, dari rahimnya melahirkan 7 anak laki-laki, dan semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Kisah ini diceritakan Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin, yang turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.